Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, Tutor Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sebuah materi PAI ya, khususnya untuk paket C kelas 10 semester 1. Oke, langsung saja. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan yaitu satu materi aja atau satu bab. Nah, di sini ada beberapa bab, yaitu terhitung 6 bab. Di sini 6 bab ini kita materi selama satu semester. Oke, next lanjut. Kita akan masuk ke bab 1, yaitu mengenai 7 al-asma al-husna. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai al-asma al-husna ini apa? Sudah mengetahuikah dari warga PKPM Muara Timur? Nah, belum ya? Pastinya di modul sudah dijelaskan, bisa Anda lihat modul yang di-share oleh PKPM sendiri, bisa dicari di internet, itu bebas ya. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya intinya dari al-asma al-husna ini adalah nama atau sifat-sifat baik Allah. Nah, Allah ini memiliki yaitu maha. Nah, maha itu adalah sudah maha itu pokoknya paling tinggi ya, kedudukan paling tinggi, maha. Nah, di sini kita mengenal atau lebih fokus pada 7 al-asma al-husna Allah Subhanahu wa taala ini atau Asmaul Husna, dan pengimplementasian pemahaman 7 al-asmaul al-husna tadi. Jadi 7 itu tadi apa, nanti kita akan kita bahas lebih dalam. Kemudian implementasinya apa? Implementasi itu sebuah setelah kita mengimani ataupun mempercayai dengan adanya sifat-sifat baiknya Allah ini, maka kita juga harus selain mengimani, kita harus menjalankan ya, kemudian mengamalkan ya, lebih tepatnya mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kita bersosial bermasyarakat. Oke, lanjut next. Nah, mengenal 7 al-asma al-husna Allah Subhanahu wa taala. Makna dan dalil al-asma al-husna Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya ini ayat Al-Qur'an tentang al-asma al-husna, yaitu surat Al-Hasyr, Quran surat Al-Hasyr ayat 2024 ya. Surat At-Toha, kemudian surat Al-Arab ayat 180. Oke. Kemudian di sini kita fokus kepada 7 al-asma al-husna. Untuk dalilnya sendiri bisa dilihat ya, karena videonya tidak cukup untuk menjelaskan semua. Ini tadi yang penting dalilnya ini ya, bisa dilihat nanti, kemudian bisa dipelajari. Oke, nama 7 al-asma al-husna Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama yaitu Al-Karim, itu maha mulia. Jadi Allah mempunyai sifat baik yaitu maha mulia. Memang kita hidup ini, apakah kita minta, kita dihidupkan. Itu Allah itu sangat mulia sekali. Selain kita sudah diberi kehidupan, kita diberi fasilitas. Kita ini sebetulnya manusia adalah penghuni surga, yang mana penghuni surga itu Nabi Adam, nenek moyang kita, itu melakukan kesalahan dan sehingga diturunkan di bumi. Dan di situ setelah melakukan kesalahan, di situ juga diberi fasilitas, Mas ya. Nah, sungguh luar biasa.
Allah Subhanahu wa taala ya, maha mulia sekali. Itu banyak kalau kita mau kita bahas mengenai Al-Karim atau maha mulia. Mulianya Allah itu tidak ada habisnya. Bagaikan langit dan bumi ya, luas. Kita bahkan tidak bisa mengukurnya. Maha mulianya Allah ini. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min, maha memberi keamanan. Kita sebagai orang muslim, bahkan sebagai non-muslim, itu diberikan yang namanya keamanan. Allah ini adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, kalau menurut saya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keamanan kepada siapapun yang dikehendakinya. Tidak dipungkiri orang-orang masyarakat ataupun orang-orang yang tidak menyembah Allah. Loh, luar biasa kan? Nah, itu memberi keamanan. Kita sebagai umat muslim sendiri, kita diberikan keamanan mungkin pada kita bekerja di keadaan yang genting ataupun di keadaan yang memang pekerjanya itu bertaruhkan nyawa. Di situ kita diberikan keamanan tentunya. Kemudian kita sampai saat ini pastinya masih bisa melihat video ini, itu pastinya dari pemberi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana kalau kita seperti orang-orang di sana yang mana berperang, bahkan belajar saja susah. Nah, kita masih diberi yaitu keamanan, maka kita wajib untuk menyukurnya. Kemudian Al-Wakil yaitu maha pemelihara. Nah, maha pemelihara itu kita dipelihara dalam arti yaitu alam semesta ini digerakkan ataupun dikendalikan dengan ekosistem ataupun gimana ya bahasanya itu beraturannya itu sudah sangat baik sekali sehingga terpeliharanya alam semesta ini sampai dengan saat ini. Itu Allah maha pemelihara. Kemudian Al-Matin, maha menghimpun. Maha menghimpun. Kemudian Al-Adil, maha adil. Dan yang ketujuh Al-Akhir, maha akhir. Oke, lanjut ya. Al-Adil ini yang tidak perlu saya jelaskan. Al-Adil pastinya Allah ini sangat adil sekali. Bahkan kepada orang-orang yang tidak menyembahnya. Kemudian Al-Akhir, ini Allah Al-Akhir ini. Ini adalah yang memberikan keakhiran ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut pengimplementasian pemahaman 7 Al-Asma Al-Husna. Yang satu itu implementasi pemahaman Al-Karim. Al-Karim itu tadi apa? Al-Karim. Al-Karim adalah maha mulia. Jadi kita juga harus bisa memuliakan dengan sesama, bahkan kepada apalagi dengan orang tua kita ya, menghormati yang lebih tua, kemudian memuliakan dan menghormati guru itu termasuk implementasi pemahaman Al-Karim. Ketika kita sudah mengimani dengan adanya yaitu sifat baik-nya Allah Al-Karim ini maha mulia, kita juga harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi menghormati kepada orang yang lebih tua, kemudian kepada guru kita, kemudian kepada orang tua kita sendiri, ya kita harus memiliki sifat yaitu memuliakan. Oke. Yang kedua itu pemahaman Al-Mu'min, yaitu berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah. Nah, Allah saja mempunyai sifat yaitu maha memberi keamanan. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang diturunkan di bumi ataupun dilahirkan di bumi, kita juga harus mempunyai sifat yaitu yang menjaga keamanan.
bagi seluruh kalangan masyarakat atau bagi seluruh sesama muslim atau sesama saudara kita. Berpartisipasi menjaga keamanan rumah pastinya. Ini sudah di dalam lingkupan itu tadi. Contohnya saja kalau di masyarakat, lingkupan masyarakat kita ikut ronda, nah dan lain sebagainya itu adalah termasuk contoh implementasi dalam pemahaman al-mu'min. Kemudian pemahaman al-wakil. Al-wakil ini apa tadi? Al-wakil ini adalah maha pemelihara. Dalam kita menjaga Allah saja sudah memelihara yaitu ekosistem dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa memelihara itu sendiri. Apa yang namanya lingkungan sekitar, ya di situ dijelaskan lingkungan sekitar, berani mengajukan sebagai pengurus organisasi. Di dalam sisi ini juga berarti luas, yaitu bukan hanya memelihara alam semesta tetapi juga mengurus keseimbangan ataupun mengurus organisasi di dalam lingkungan sosial, nah, seperti itu. Kemudian mandiri mengurus diri sendiri pastinya, ya. Kalau mempunyai sifat mempunyai keimanan al-wakil ini, kita harus juga mandiri, ya, mengurus diri sendiri. Itu contoh implementasi dalam al-wakil. Kemudian yang keempat, implementasi pemahaman al-matin. Nah, al-matin itu tadi apa? Al-matin adalah maha kokoh. Nah, percaya diri. Allah ini kokoh, tidak bisa tergoncangkan oleh sesuatu apapun, ya. Nah, di sini kita dalam implementasinya percaya diri, teguh pendirian, meneguhkan hati orang lain. Ketika kita belum bisa teguh sendiri, kita harus teguhkan diri kita sendiri. Percaya diri, harus percaya diri. Kalian mau menjadi seorang yang ingin memimpin dunia, memimpin nantinya akan memimpin negara ini mungkin, ya, amin, ya. Itu harus mempunyai yaitu sifat percaya diri atau teguh pendirian. Nah, selain kita meneguhkan diri sendiri, juga di lingkungan kita tidak dapat dipungkiri banyak orang yang sangat mungkin tidak percaya diri, tidak pede, ya, tidak teguh pendirian. Itu kita wajib, ya, wajib di dalam implementasi ini meneguhkan hati orang lain, ya, memberikan semangat. Nah, itu kita sebagai implementasi pemahaman al-matin. Oke, lanjut implementasi pemahaman al-jami. Nah, al-jami ini apa? Al-jami adalah maha menghimpun. Jadi kita di dalam pemahaman al-jami ini, kita yang pertama itu mengedepankan musyawarah mengambil keputusan. Nah, ini kita harus bisa menghimpun, ya. Kalau ini juga menghimpun juga, ya, musyawarah itu termasuk himpunan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita juga dianjurkan di sini menjaga persatuan dan kesatuan. Pastinya di negara ini kita sudah diajarkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika kepada nenek moyang kita jauh dulu sebelum kemerdekaan sudah diberikan itu. Maka menjaga persatuan dan kesatuannya ada termasuk bukan hanya anjuran dari agama saja, tetapi nenek moyang kita sejak dulu sudah mengajarkannya, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian yang ketiga yang memperbanyak amal kebaikan. Nah, banyak amal kebaikan itu juga termasuk pemahaman al-jami. Oke lah, yang keenam itu implementasi pemahaman al-adil, yaitu adil, adil. Dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, ya. Pada tempatnya ini pastinya menempatkan sesuatu itu ketika kita memberikan, ya, sesuatu kepada orang yang berbeda, memang kebutuhannya berbeda, itu juga harus sesuai dengan tempatnya, bukan hanya barang saja, ya. Barang juga termasuk. Itu adalah sifat adil yang dimiliki oleh kita sendiri. Kemudian menjadi pemimpin yang adil itu pastinya kita nantinya kalau menjadi pemimpin, kita harus adil kepada masyarakat kita. Kemudian berperilaku adil dalam jual beli. Ini yang berdagang ataupun bekerja, kita harus dituntut yang namanya adil. Oke, lanjut yaitu implementasi pemahaman al-akhir, ya. Nah, al-akhir ini kita
implementasinya selalu berusaha meningkatkan ibadah dan ilmu. Ini untuk tabungan kita, berobat atas segala dosa dan kesalahan, mengajak orang berbuat baik di dalam kita memahami atau mengimani al-akhir atau maha akhir. Di dalam sini kita mempercayai bahwasannya nantinya Allah akan mengakhiri zaman ini, mengakhiri cerita ini. Nah, cerita ini di dunia maksudnya ya, di akhirat wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya untuk materi pada kesempatan hari ini, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Tentunya bisa Anda dapatkan materi-materi tersebut bukan hanya nunggu share dari PKBM Muara Timur, tetapi dibebaskan di situ, dibebaskan apalagi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Jumat itu dibebaskan untuk belajar mandiri di dalam sini. Anda ya panjenengan semua itu diberikan kewajiban untuk belajar sendiri, mencari sendiri, kreatif ya, karena sekarang media sudah sangat mudah sekali kita dapatkan, media-media cetak, media di internet itu banyak sekali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.